Dari Henry Ardian, Mas tolong dibahas juga pengaturan RSI, misalnya time frame daily bisa pakai RSI 8, kalau time frame H1 pakai RSI 14. Kira-kira apakah ada pengaruh dengan akurasi sinyal yang diberikan? RSI di sini kalau ada yang nggak tahu itu menentukan harga terlalu murah atau harga terlalu mahal. Kita masuk ke indikator, kemudian masuk ke RSI. Nah, ini kelihatan kalau harga di atas box pink berarti harga terlalu mahal, orang banyak menjual di sana, harga turun drastis. Kalau di bawah box pink berarti harga lumayan murah, jadi orang-orang banyak membelinya. Nah, itu untuk RSI. RSI di sini sebenarnya ada beberapa setting. Jadi biasanya kita pakai adalah RSI 14 atau standarnya. Kemudian di H4 14. Entrian hampir sama, jadi kelihatannya tidak ada pengaruhnya, hampir sama. RSI di sini sebenarnya bagus, misalkan Bapak tambahkan dengan price action. Contoh di sini naik, turun, naik. Kapan naiknya selesai atau akan ada penurunan? Ketika RSI itu sudah mulai tinggi banget kayak gini, berarti dia mulai akan ada penurunan. Dan boom, harga itu penurunan. Bisa ditambahin dengan price action biar lebih bagus. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar-komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Arudam76, Bang bahas recovery modal yang sering loss. Oke, recovery modal berarti pengen balikin modalnya. Loss sebenarnya untuk trading itu tidak bisa dipungkiri, karena trading itu probabilitas. Sebagus apapun setupnya akan ada kegagalan di dalamnya, itu pasti. Untuk recovery yang bagus berarti tandanya money manajemennya harus bagus dulu. Contoh, kalau kalian itu gagal $10, harus $10 secara stabil. Jangan sampai kalian ketika gagal $10, kadang-kadang $100, kadang-kadang $2000, kadang-kadang $10 lagi, itu jadi nanti nggak teratur. Kalau mau recovery yang bagus, disiplin, stabil sama lossnya dan untungnya. Katakanlah kalian untung $10, kemudian gagalnya $5, stabil. Nanti di akhir bulan atau di akhir tahun itu kelihatan bagus enggaknya trading tersebut. Biasanya bagus di akhir bulan. Kalau yang nggak bagus, itu biasanya yang saya lakukan dulu banget. Jadi $10 untung, $10 untung, $100 gagal. Itu nggak masuk akal karena jauh banget. Yang bagus itu 1/2. Ketika kita untung $10, ya gagalnya $5. Gitu, jadi jangka panjangnya bakalan bagus. Dari Nonima, Mas Tama komen dong tentang mentor gratisan dari TikTok yang lagi hype, yang syarat join VIP-nya kudu ikut IP dia, tapi tiap sinyal mereka stop loss 50 pip, profit 20-30 pip, udah nyuruh di close-closein. Menarik, karena mentor gratisan dari TikTok yang lagi hype. Syarat join VIP itu ikut IP. Kalau kalian nggak tahu, itu namanya introduce broker, jadi mengenalkan broker kepada Anda. Jadi dia bakalan dapat komisi setiap kali Anda trading. Jadi contoh kalian open satu lot, dia bakalan dapat komisi beberapa persen dari itu, mungkin dapat uangnya dari sana. Kemudian untuk sinyal yang 50 pip, profit 20-30 pip, udah nyuruh closing. Berarti di sini risk and rewardnya masih kecil karena stop lossnya gede, TP-nya pendek. Kalau 50 pip stop lossnya, 20 pip itu TP-nya, berarti kan lebih besar stop lossnya tuh, win rate-nya harus lebih gede lagi. Sebenarnya kan kayak gitu. Kalau udah nyuruh closing ya itu nggak tahu. Mungkin kalau menurut saya sih, misalkan kalian sudah punya trading plan sendiri, ya sudah fokus sama diri Anda sendiri aja, nggak usah ikut-ikut sinyal-sinyal yang nggak jelas. Atau kalian bikin sinyal sendiri, kalian bisa lihat video-video kita, kemudian bikin sinyal sendiri buat kalian, karena simple kok trading itu. Dari Xiaoxi 3048, Mas Tama bisa jelasin inside bar? Boleh. Inside bar di sini berarti kan inside ada di dalamnya bar, jadi bar itu candlesticknya, di dalamnya ada candle lagi, itu namanya inside bar. Ini kayak gini itu namanya inside bar. Jadi candlenya berada di dalam candle sebelumnya. Ini buat apa? Biasanya ketika harga market itu turun, kemudian ada inside bar, kemudian akan ada kelanjutan untuk penurunan. Biasanya kayak gitu. Nah, orang-orang biasanya membeli atau menjual itu menunggu break di area sini. Ini sebenarnya yang sudah kita jelasin dulu. Ketika harga turun, konsolidasi, akan ada penurunan. Konsolidasi di sini itu kalau di time frame besar hanya inside bar saja seperti ini. Tapi kalau di time frame kecil seperti ini kan, berarti ini sama. Jadi ini sama ini itu sebenarnya sama. Ini time frame daily, ini di time frame M30 mungkin atau H1. Jadi kalau diperkecil nanti jadinya konsolidasi. Kalau dilihat dikecilin lagi jadinya berarti ini turun, konsolidasi untuk turun. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk inside bar. Rido Verdanta, Bang mau tanya gimana pendapat Abang terhadap AI? AI sekarang mempermudah untuk tidak melakukan analisa lagi, terutama untuk pemula. Sebenarnya AI di sini bagus loh, serius, untuk menganalisa. Karena kalau kita analisa, contoh
contoh indikator aja. Kalau indikator yang saat ini ada di TradingView dimanapun, itu dia mengkalkulasi dari data belakang untuk memprediksi ke depannya kan gitu. Kalau ada AI itu bisa kayak menyesuaikan nanti jadinya. Jadi dia bisa belajar sendiri. Katakanlah ada market berubah, kenapa ini berubah? Mungkin di tanggal segini juga bakalan berubah. Dia cek, oh ya di tanggal segini ada perubahan. Jadi dia bisa menyesuaikan, dan itu keren banget untuk analisa. Oke, contoh sekarang orang punya standar untuk menggunakan technical analysis yang biasanya kita pakai. Contoh, itu udah standar. Berarti semua orang pakai itu. Kemudian ketika orang mulai pakai AI dan kita masih menggunakan cara yang lama, kita bakalan ketinggalan atau kalah sama yang sudah diperbarui. Jadi kita harus ngikuti tuh di sana untuk technical analysis dan lain-lainnya. Jadi walaupun kita trader forex selalu update untuk perkembangan teknologi ke depannya. Oke, dari Muhammad Widianto, Mas Tama, siapa ya pencipta forex? Oke, menarik. Kalau dibilang pencipta itu nggak ada, karena dulu itu manusia kan bertukar menukar dengan barang. Kemudian barang tersebut karena ribet, mereka tukar menukar dengan emas. Emas tersebut kemudian dijadiin koin. Jadi harga satu koinnya itu setara satu emasnya. Itu menarik. Semakin lama koin emas di sini itu semakin berkurang. Jadi untuk bikin satu koin itu jadi berkurang, emasnya jadi dikit, malah nggak ada sama sekali sekarang. Kemudian dirubah jadi uang kertas. Di zaman sekarang uang kertas sudah berubah juga menjadi uang digital yang cuma angka-angka bergerak di layar saja. Nah, dari sana itu orang mulailah tukar menukar mata uang dari negara satu ke negara yang lain. Itulah nanti terjadi forex atau foreign exchange, pergantian mata uang. Jadi saya mau ke Singapura, saya harus jual rupiah untuk beli Singapura. Itu terjadinya forex. Untuk tradingnya ya kita mentradingkan harga mata uang tadi. Ketika mata uang naik kita jual, ketika mata uang turun ya kita beli. Oke, dari Samsung 04. Halo Mas Tama, aku mau nanya apa aja sih yang harus diubah ketika seorang trader pindah ke luar negeri, atau bagaimana cara mindahin uang kita kalau seorang trader ke luar negeri? Kalau pindah ke luar negeri ini beda, karena kalau pindah kita pindah negara, nggak lagi di sana. Kalau saya dulu trading di Australia, kita pakai IC market, kemudian pulang di sini kita ganti, ambil uangnya semua diganti. Kemudian ketika hanya jalan-jalan ke luar negeri, nggak usah dipindah, masih bisa digunakan kok untuk akun tradingnya. Jadi walaupun saya jalan-jalan ke manapun, itu masih tetap bisa trading dengan akun yang sama, asalkan ada internet. Dari Pak Arianggara, Mas Tama, kalau misalkan trading pakai cara Mas Tama yang di video, tapi saat entry posisi di layering, kira-kira kalau pakai cara kayak gitu gimana? Cuma risknya juga diatur. Jawabannya adalah ya, gak apa-apa. Selama risknya bisa diatur, itu bagus-bagus saja. Cara apapun selama risknya bisa diatur. Kalian bisa lihat, saya mencoba tidak pakai technical analysis sama sekali, hanya menggunakan flip coin. Itu hasilnya juga masih untung karena risknya diatur. Jadi kunci dari trading di sini adalah risk management. Jadi resikonya itu diatur. Oke, itu dari saya. See you next video. Bye-bye.